Shalom saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Salagi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Filemon 1 ayat yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-17. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu, anugerahmu yang begitu luar biasa hadir dalam hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, satu kerinduan kami mau dengar-dengaran akan firman. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Filemon pasal yang pertama, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-17. Saya bacakan buat kita semua. Begini firman Tuhan. Permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pernahkah dikecewakan? Pernahkah disakiti oleh seseorang? Pernahkah Anda mengalami sesuatu yang begitu menyakitkan? Bahkan dari orang-orang terdekatmu. Bahkan mungkin juga dikaitkan dengan tema kita, dari tengah-tengah keluargamu sendiri. Orang-orang yang menurut pikiranmu tidak mungkin menyakitimu. Pernah disakiti? Pernah dikecewakan orang terdekatmu? Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu pasti menyakitkan. Itu pasti mengecewakan. Sebab apa? Sering sekali kita memiliki ekspektasi yang tinggi dari orang yang dekat dengan kita. Terlebih dari keluarga kita sendiri. Sebab kita selalu berpikir, sebab kita selalu berharap dia tidak akan menyakiti kita. Mungkin pasanganmu, mungkin adikmu, saudaramu, kakak, atau siapapun itu, yang menurut pikiran kita tidak akan menyakiti dan tidak akan mengecewakan kita. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memulihkan hubungan tidaklah gampang. Memulihkan hubungan untuk seseorang yang pernah dikecewakan, untuk seseorang yang pernah disakiti, itu tidaklah gampang. Itu pasti sangat berat sekali. Apalagi kalau sempat hatinya sudah terluka untuk kekecewaan yang kita lakukan kepadanya.
saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Filemon mengalami hal itu. Sebab apa? Firman Tuhan menjelaskan bahwa hambanya, budaknya yang bernama Onesimus meninggalkannya, melarikan diri. Bahkan diprediksi ada harta yang dibawanya lari. Dan dia meninggalkan Filemon. Dan entah kenapa, walaupun kita percaya bahwa tidak ada faktor kebetulan di dalam hidup orang percaya, Onesimus lari ke Roma dan bertemu dengan Paulus, seorang bapak rohani. Karya Tuhan, rencana Tuhan yang terindah buat seorang pribadi yang bernama Onesimus. Dia lari bertemu dengan Paulus. Dan untunglah pertemuan itu menghadirkan sebuah perubahan, menghadirkan sebuah pertobatan yang luar biasa. Onesimus tidak lagi seperti yang dulu. Tidak lagi sebagai seorang hamba, sebagai seorang budak yang menyakiti hati tuannya. Tapi Onesimus bertumbuh sama seperti makna dari kata, dari nama Onesimus. Seorang yang berguna. Dia bertumbuh menjadi pribadi yang berguna setelah bertemu dengan Paulus. Kalau kita melihat bagaimana luar biasanya Paulus melihat keberadaan Onesimus secara utuh. Paulus melihat Onesimus bukan lagi pribadi yang mengecewakan, tapi pribadi yang berguna bagi setiap orang. Lihatlah di dalam ayat yang ke-11. Dikatakan, dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, tidaklah segampang itu untuk menerima sebuah perubahan itu. Terlebih kepada seorang yang bernama Filemon itu. Tapi kita dihantar sebuah keberadaan yang luar biasa dari kehidupan pribadi seorang Paulus. Apa itu? Ada pendekatan yang luar biasa yang Paulus lakukan terhadap Filemon. Paulus tidak memakai otoritasnya, Paulus tidak memakai wibawa rasulinya untuk memerintah, untuk menekan Filemon sebagai rekan sekerjanya. Tapi kita dihantar pada sebuah kekuatan yang luar biasa. Paulus mengutamakan sebuah kerendahan hati. Paulus mengutamakan sebuah kehangatan, cinta kasih sebagai seorang saudara seiman di dalam kehidupannya. Paulus tidak memerintah, tapi Paulus mengajukan sebuah permintaan kepada Filemon. Biarlah engkau, Filemon, menerima Onesimus kembali. Tapi bukan sebagai seorang hamba, tapi bukan sebagai seorang budak, tapi sebagai seorang kekasih hati di dalam nama Yesus Kristus. Dan pendekatan seperti inilah yang menjadi jembatan yang luar biasa terjalinnya sebuah persaudaraan kasih. Cara pandang Paulus memakai cara pandang Allah terhadap orang yang berdosa, terhadap orang yang bertobat. Paulus memakai cara pandang Allah untuk setiap pribadi yang bertobat, yang berubah, dan meninggalkan setiap kesalahannya di dalam kehidupan kita. Dan cara pandang itulah yang Paulus harapkan dari Filemon. Kalau kita hanya memandang seseorang itu sebagai pribadi yang bersalah, sebagai pribadi yang berdosa, kita akan selalu menghakiminya, kita akan selalu berpikir negatif tentangnya di tengah-tengah kehidupan kita. Padahal kita teramat percaya
orang bisa berubah. Pribadi bisa bertobat. Terlebih pribadi yang telah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mungkin dia pernah bersalah. Mungkin dia pernah menyakitimu. Mungkin dia pernah menzolimimu di dalam kehidupan. Tapi biarlah sudut pandangmu itu didasari oleh sudut pandang dari Tuhan Yesus Kristus yang memandang orang bersalah di tengah-tengah kehidupan kita. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memulihkan sebuah hubungan itu hanya bisa dilakukan, itu bisa dikerjakan hanya karena kasih yang bersumber dari Tuhan itu yang hadir di dalam kehidupan kita. Hubungan serusak apapun, hubungan separah apapun, kekecewaan seperti apapun, itu bisa dipulihkan, itu bisa diubahkan kalau kita menerima seseorang dengan kasih yang bersumber dari Tuhan Allah. Kalau saat ini hubunganmu rusak dengan seseorang, kalau saat ini engkau begitu disakiti, engkau merasa dijahati dari orang-orang yang melukai dirimu bahkan hatimu, saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hiduplah seperti iman yang Tuhan ajarkan kepada kita. Terimalah seorang akan yang lain, sebagaimana Kristus menerimamu, sebagaimana Kristus menerima keberadaanmu. Lakukanlah pemulihan sesegera mungkin. Lakukanlah sebuah hubungan yang terbaik di dalam keberadaan Tuhan Yesus. Ampunilah dia. Jangan tunggu besok. Jangan tunggu nanti. Sebab belum tentu hari terbaik itu akan datang kembali. Jalinan di dalam kasih itu mungkin tidak kita akan dapatkan kembali. Artinya Paulus mau mengajarkan kita selagi masih ada kesempatan, selagi sebuah perubahan itu nyata, jangan tambahi bebanmu, jangan tambahi rasa sakit hatimu. Terimalah dia sebagaimana Kristus menerimamu di dalam kehidupanmu. Kenapa seperti itu? Sebab belum tentu juga kita tidak pernah berbuat salah. Sebab belum tentu juga kita tidak berdosa. Bukankah setiap orang berdosa? Dan bagaimana mungkin kalau kita berpikir Yesus menerimamu hanya sebagai orang yang suci? Pasti kita tidak dapat memenuhinya. Sebab kita adalah pribadi yang salah. Sebab kita adalah pribadi yang berdosa di hadapan Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus mau mengampuni. Bahkan Tuhan Yesus mampu dan mau disalibkan untuk sebuah perubahan, untuk sebuah situasi, menjalin hubungan di dalam kasih yang menghapuskan setiap luka-luka di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi ayat yang ke-16, Paulus membujuk Onesimus untuk kembali kepada tuannya. Paulus juga membujuk Filemon untuk menerima keberadaan Onesimus. Paulus mau mengatakan kepada kita, sikap menerima itulah yang terbaik di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah sebuah pemulihan. Terimalah dia sebagaimana dia adanya. Maka engkau juga akan berada di dalam penerimaan sebagaimana dirimu adanya. Sama seperti Kristus. Kembali kepada tema kita, hidup sebagai keluarga Allah. Saudaraku,
Kita mungkin pernah disakiti. Bahkan orang beriman, keluarga orang percaya juga bisa saling bergesekan. Tapi melalui firman Tuhan ini, kita diajarkan, terimalah dia yang menyakiti hatimu. Jangan pernah mendendam, jangan pernah menyimpan lama rasa sakit hati itu. Sebab itu akan melukaimu, bahkan membunuh dirimu sendiri. Oleh sebab itu, saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita petik di dalam firman Tuhan pada saat ini? Tidak lain adalah hal yang pertama, berusahalah selalu menghadirkan sebuah hubungan di dalam kasih. Yang kedua, jangan pernah menyakiti orang lain. Apalagi kita tahu disakiti itu, dikecewakan itu, dihianati itu tidak mengenakan. Maka jangan pernah menyakiti. Yang ketiga, hubungan yang rusak, hubungan yang terpisah, hubungan yang hancur, itu hanya bisa dijalin oleh kasih Kristus yang ada menguasai hati dan pikiran. Maka hiduplah di dalam kasih Kristus yang menerima orang lain sebagaimana dia adanya. Tuhan memberkatimu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami hidup menjadi sebagai keluarga Allah. Keluarga yang mampu saling mengampuni, saling menerima satu dengan yang lain. Dan tidak pernah berpikir untuk menyakiti, apalagi melakukannya. Tapi berlomba-lomba menunjukkan kasih dan penerimaan itu satu dengan yang lain di tengah-tengah kehidupan kami. Dalam kasih-Mu Tuhan Yesus, enyahkan Tuhan virus corona ini. Amin.